Sangat banyak tokoh yang hilang namanya di buku-buku sejarah karena berbagai alasan. Tidak ada yang namanya Sumpah Pemuda. Oke. Tidak ada, itu manipulasi Yamin tahun 1959. Kembali ke Dr. Samratulangi tadi kan? Iya. Luar biasa kalau saya lihat kiprah seorang Samratulangi ini Pak. Setelah pengalaman di Eropa, perjalanan beliau di Eropa sampai dapat gelar doktor fisika dari Swiss tadi, kembali ke Indonesia, termasuk ternyata Dr. Samratulangi yang ikut katakanlah mempopulerkan nama Indonesia kan Pak? Terutama. Jadi kalau banyak tulisan yang menulis bahwa yang mempopulerkan nama Indonesia di Indonesia, itu aja kalimat itu udah kontradiksi in terminis kan? Iya betul. Kontradiksi in terminis udah nggak mungkin, udah salah itu. Yang memperkenalkan kata Indonesia di Netherlands Indie itu Hatta. Hatta kembali ke Netherlands Indie tahun 31. Iya. Jauh setelah Dr. Samratulangi. 12 tahun sesudah mereka semua sudah pulang, Sunario sudah pulang, Ali Sastro segala macam. Jadi Hatta termasuk yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Jadi kan tidak mungkin dia mempopulerkan. Iya. Oke. Cuma dia yang membawa informasi bahwa ternyata ketika para founding fathers, sebenarnya founding fathers and mothers, ya kita nggak usah ikut-ikutan Amerika. Jadi untuk netralnya para pendiri negara dan bangsa, karena tidak semuanya bapak, ada juga ibu. Iya. Nah jadi di buku memoir Hatta ini ya ada ditulis. Oh ya, dia tiba di Belanda bulan September tahun 1921. Iya. Ya. Wow. Di awal musim dingin itu kedatangan Iya, udah masuk musim dingin. Bung Hatta pertama sekali di Eropa, di Belanda. Nah, jadi ditulis di memoirnya. Nanti saya carilah. Jadi sampai dia kembali ke Indonesia gitu, atau ke Hindia Belanda. Jadi waktu itu para pendiri negara dan bangsa mencari nama di luar nama Belanda dan Inggris. Konon dapat nama Indonesia dari orang Jerman. Ternyata Hatta menulis tahun 1927, 10 tahun setelah diperkenalkan nama Indonesia di Belanda, ternyata dalam satu kolonial weekblad, ya, Dr. Kramer menulis bahwa kata Indonesia ini pertama kali digunakan oleh James Richardson Logan tahun 1850. Bukan oleh Adolf Bastian yang orang Jerman. Bukan. Jadi judulnya Belanda lama ketipu ya Pak ya? Ya, karena mereka menyangka orang Jerman. Menurut pendapat saya, iya. Belanda ketipu, tokoh-tokoh itu ikut ketipu kan? Iya. Karena merasa bahwa ternyata kata itu juga dari mantan penjajah. Yang adalah orang Inggris. Ya, Inggris kan penjajah. Iya. 1811 sampai 1800. Pernah menjajah Indonesia. Ya, 16. Menjajah wilayah jajahan Belanda. Ketika Belanda kalah perang di Eropa. Ya. Wow. Jadi tulisan Bung Hatta mengkonfirmasi di buku memoir Bung Hatta bahwa sejak tahun 1927 di negeri Belanda mereka tiba-tiba tersadarkan bahwa kata atau nama Indonesia itu bukan dari Adolf Bastian. Dari Adolf Bastian, melainkan dari orang-orang Inggris. Ya, dan Skotlandia. Kalau dulu kan dinamakan Britania Raya. Britania Raya itu kan terdiri dari England, Wales, dan Scotland. Betul, dari James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Sedangkan George Samuel Windsor Earl ada totok England. Kan ya itu. Kalau United Kingdom itu termasuk Irlandia. Ya, North Ireland, Irlandia Utara itu United Kingdom. Tapi kalau Great Britain itu hanya 3, England, Scotland, dan Northern Wales. Ireland. Wales. Jadi Pak Batara, tahun 1921 Hatta kan ke Belanda. Ya. Ya, ke Belanda.
dia mencari nama. Bukan, kan dia ini kan sudah dia datang belakangan kan? Ya betul. Jadi gagasan ini kan sudah pertama kali muncul tahun 1913. Ya. Dan kemudian nama Indonesia dikenal 1917. Ya. 4 tahun sebelum Hatta datang. Ya betul. Jadi maksud saya gini, apakah Hatta sebelum berangkat, kalau Soekarno kan sudah tahu, Soekarno ini kenal dengan Samratulangi ini tahun 1921. 22. Sudah ada kata ini perusahaan asuransi Indonesia ini siapa yang punya? Ya. Jadi kata-kata Indonesia itu sudah ada 1921. Hatta berangkat ke Belanda, dia tahu tidak ini ada perusahaan ini. Nah, dia kan dari Sumatera. Langsung ke Belanda. Ya, transit di Batavia. Betul. Tapi dia berangkat ke Belanda langsung itu dari Pelabuhan Padang. Betul. Jadi belum sempat berkenalan sama Soekarno. Ya, belum sempat. Belum berkenalan. Jadi artinya kata-kata Indonesia itu Hatta ini tahu belakangan di Belanda 1921. Padahal Samratulangi ini sudah tahu 10 tahun sebelumnya aja sudah tahu. Betul. Begitu maksudnya Pak Batara? Enggak, bahwa 4 tahun sebelum Hatta datang, kata Indonesia versi Belanda itu sudah dikenal di Belanda. Dan termasuk tentu pribumi-pribumi yang melanjutkan pendidikan di Eropa. Termasuk Samratulangi yang sudah di Swiss. Kan mereka selalu berkomunikasi. Berinteraksi, komunikasi. Jadi kembali ke masalah nama tadi. Ternyata keliru. Kekeliruan itu. Ya. Tidak semua guru besar, pakar-pakar sejarah juga tahu ini. Tidak semua. Saya sudah berapa kali sendiri berinteraksi lah sejak tahun 99 2000-an. Tidak banyak yang tahu. Jadi intinya begini. Para pendiri negara dan bangsa pada waktu itu yang ada di Eropa awal abad ke-19, setelah mereka menyadari gerakan anti-kolonialisme, mereka ikut ke pertemuan-pertemuan internasional antara lain di Brussel dan sebagainya, berinteraksi dengan tentu orang-orang dari sosialis komunis. Jadi pribumi-pribumi yang belajar melanjutkan pendidikan di Eropa, termasuk di Belanda, itu juga banyak yang terkontaminasi dengan gagasan-gagasan tersebut. Ada yang ikut aliran komunis, termasuk kalau nggak salah namanya Ruslan. Ruslan dia kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia tahun 1931, menggantikan Hatta. Hatta resmi dari versi mereka dipecat, tapi Hatta mengatakan dia mengundurkan diri. Kemudian ada yang mengikuti gagasan sosialis, seperti Lambertus Nicodemus Palar. Dia menjadi anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis Belanda. Palar itu pernah jadi anggota parlemen? Luar biasa kan? Sebelum kembali ke Indonesia? Sebelum, jadi setelah dia ke Belanda, sempat menjadi anggota parlemen Belanda tahun 40-an. Kalau nggak salah 39-40, sebelum awal Perang Dunia Kedua. Sebelum. Jadi dia masih sempat kuliah di ITB. Kuliah di ITB dan sempat berkenalan dengan Soekarno tahun 21. Sempat berkenalan. Jadi setelah itu dia kembali ke Minahasa, Manado. Baru kemudian karena dia sakit, dia melanjutkan pendidikan di Belanda. Nah, di situ dia masuk Partai Sosialis. Jadi Ruslan ini masuk Partai Komunis. Menjadi anggota parlemen Belanda dari Partai Komunis Belanda. Ruslan siapa nih? Ruslan, pemuda pribumi. Bukan Ruslan Abdul Ghani? Bukan lain lagi, Ruslan lagi. Kemudian pribumi kedua yang menjadi anggota parlemen Belanda ini Palar. LN Palar. Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi anggota parlemen Belanda tahun 45-46 kalau nggak salah. Jadi setelah berakhir Perang Dunia. Jadi ketika waktu itu di Belanda, parlemen Belanda memutuskan untuk mengirim wajib militer
udah Indonesia, Republik Indonesia. Karena sudah Republik Indonesia. Tahun 46 Iya, sudah merdeka. 46 kan sudah Indonesia sudah merdeka. Palar waktu itu masih anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis. Dia tidak setuju. Ya, sebagai dia bilang dia sekarang orang Indonesia, tidak setuju mengirimkan wajib militer untuk pemuda Belanda dibohongi untuk perang kolonial. Ya, itu wilayah Belanda. Ya, tapi Palar yang juga sebelumnya sudah banyak hubungan dengan tokoh-tokoh Indonesia, tahu itu agresi militer. Jadi bayangkan, anggota parlemen Belanda keluar dari anggota parlemen keluar dari partai, ya, kemudian masuk pihak Republik. Kalau orang hitung gaji, jauh sekali itu, Pak. Di Republik Indonesia kan nggak dapat gaji. Belum punya duit lah. Republik yang baru jadi idealismenya. Karena idealisme. Ya. Nah, tapi dia baru tahun 80-an atau 90-an baru dia dapat gelar pahlawan nasional. Luar biasa tuh. Ya. Pengorbanan. Nah, inilah contoh-contohnya. Banyak yang dilupakan. Ya. Baik, jadi kembali ke nama tadi. Nama tadi ternyata keliru. Ya. Jadi Hatta bukan yang mempopulerkan nama Indonesia di Netherlands ini, juga bukan yang penemu di Belanda, bukan. Jadi ketika di autobiografinya dia tulis datang di Belanda September tahun 2021, berarti nama Indonesia sudah populer sejak 4 tahun sebelumnya. Ya. Dan tahun 1922 itu nama Indische Vereniging diganti ke bahasa Melayu. Jadi waktu itu sekarang mereka sudah melihat mereka ingin mendirikan nation state, negara bangsa. Sudah ada mulai pemikiran kesadaran negara karena bangsa. Karena mereka melihat semua negara Eropa itu nation state, negara bangsa. Ya, jadi tidak ada lagi subetnis kan. Jadi sudah negara bangsa. Tapi sekarang kalau dilihat, mereka kan menyadari mereka datang dari berbagai wilayah. Ya, berbagai suku, ya, etnis. Ya, kan belum ada bangsa Indonesia. Kalau dulu sebelum ada bangsa Indonesia, orang Jawa, Sunda misalnya dengan populasi yang besar, dulu kan sebagai bangsa. Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa. Sampai sekarang banyak orang Batak masih bilang bangsa Batak, bangsa Batak. Ya. Setelah bentuk bangsa Indonesia, semua itu menjadi subetnis. Diterjemahkan sebagai suku bangsa kan, suku bangsa. Ya. Nah, jadi mereka menyadari mereka ini belum bersatu, masih saling memerangi kan, sampai tahun 1900-an masih saling memerangi, ya. Segala macam lah itu kan. Nah, jadi sekarang logika. Kita di posisi para pendiri bangsa. Kita mau mendirikan satu nation state. Ya. Kayak Iwan campuran, ya katakan misalnya dari Mandailing. Kang Karna dari Jawa Barat. Saya misalnya dari Minahasa. Semuanya berbeda kan, agama berbeda, tradisi berbeda, bahasa berbeda, tidak ada bahasa persatuan. Sekarang definisi umum mengenai bangsa yang ada pada waktu itu beredar abad 19, abad 20. Definisi bangsa adalah kumpulan manusia yang mempunyai latar belakang yang sama, tradisi yang sama, bahasa yang sama, agama yang sama, dan semuanya sama kan. Nah, dari Netherlands ini apa yang mempersatukan mereka? Bahasa. Gak ada kan? Ada bahasa. Kan belum. Oh, belum ada. Kan belum ada. Oke. Ya, yang ada bahasa perantara. Ya. Bahasa Melayu. Ya. Lingua francanya. Ya. Ya. Nah, jadi yang sekarang kita ingin membentuk satu bangsa. Nation state, negara bangsa.
yang harus kita bentuk dulu apa? Bangsa kan ya? Harus, Pak. Bangsanya dulu. Ya. Kalau kita mau mendirikan negara bangsa, bangsanya kita harus bentuk dulu. Kemudian kita beri nama apa? Ya. Inilah dalam pencarian tersebut. Mencari identitas, mencari persatuan titik temu, termasuk mencari nama untuk satu bangsa. Ya. Nah, tadi saya sebutkan, coba digali lagi. Ya, saya tentu nggak ingat buku apa saja saya baca sejak tahun 70-an kan, cerita dari orang tua, paman dan sebagainya. Ya, tapi intinya itu logikanya. Ya, tidak mau memakai nama Nederlands Indie, tidak mau memakai nama Insulinde karena itu bahasa Belanda juga kan. Ya, jadi harus dicari nama baru. Ya. Jadi sekarang deskripsi kita mengenai bangsa Indonesia ini terdiri dari 13.000 etnis dan subetnis. Ya. Ya. Nah, disitulah gagasan untuk membentuk bangsa supaya bangsa ini dapat mendirikan nation state yang kemudian dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, I-nya belum ada ketika dibentuk bulan Mei, ya sampai bersidang bulan Juli, ya baru BPUPK. Di situ dibahas mengenai kewarganegaraan yang segala macam lah, termasuk bentuk republik atau kerajaan. Voting, sebelum voting berdoa dulu mereka. Ternyata mayoritas mau republik, ada yang kerajaan, ada yang lain-lain lah. Itu contoh-contohnya. Voting, termasuk ada yang mengusulkan untuk memberi nama apa ini? Ada 2 nama, Indonesia atau Nusantara. Sebelum masuk ke situ Pak Batara, ini kan ada juga yang mengatakan bahwa BPUPK itu adalah bentukan Jepang. Apakah betul? Oh ya. Betul. Ya. Oleh karenanya itu komposisinya tahap pertama 60 orang itu diambil dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat yang menonjol. Ya, antara lain 55 pribumi, kemudian 4 orang Belanda, 54 pribumi, 4 orang bangsa Cina, semua bangsa kan, 1 orang wakil bangsa Arab, dan 1 orang wakil Indo, ya Peter Daller. Wakil bangsa Arab itu Abdurrahman Baswedan. A.R. Baswedan. Abdurrahman Baswedan, ya kakeknya mantan gubernur Jakarta, mantan ya, mengenai calon kan belum tahu. Ya, oke. Nah, yang 4 ini adalah bangsa Cina. Bangsa Cina yang mau kerjasama dengan Jepang. Oh, oke. Itu syaratnya dong ya Pak ya? Bangsa Cina yang mau bekerja sama dengan Jepang. Betul. Itu syaratnya. Karena Jepang. Jelas dong. Pada dasarnya pedagang di seluruh dunia tentu ingin bekerja sama dengan penguasa. Jadi mana ada yang mau bekerja sama dengan pemberontak? Yang tadi A.R. Baswedan itu dari kelompok Arab. Lalu dari Cina ada 4 orang. Ini kapan berubahnya BPUPK menjadi BPUPKI? Bukan BPUPKI, tetapi menjadi PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu BPUPK dibubarkan bulan Juli. Kemudian tanggal 7 Agustus tahun 45, setelah jelas semuanya, ya. Jadi kita termasuk luar biasa. Ya, jadi sebelum dibentuk, ya, waktu Amerika Declaration of Independence, ya, itu hanya baru menyatakan kemerdekaan tanggal 4 Juli tahun 1776 kan, ya. Konstitusi pertama Amerika itu baru dimulai, ya, itu 11 tahun setelah Declaration of Independence, ya. Indonesia hebat. Ya, tahun 1787, ya. Kemudian disahkan kalau nggak salah setahun kemudian, dan Amerika mempunyai presiden pertama George Washington, itu 12 tahun setelah pernyataan kemerdekaan. Artinya berdirinya satu negara tidak perlu persyaratan apapun. Inggris nggak mengakui, perang 4 tahun, nggak berhasil kan, akhirnya diakui.
nggak punya undang-undang dasar, nggak perlu kan? Amerika contohnya, nggak punya presiden, pemerintahan, ya. Jadi 12 tahun atau 13 tahun kemudian baru Presiden George Washington sebagai presiden pertama kan. Sebelumnya siapa yang memimpin? Ya ketua parlemen. Artinya negara bisa jalan. Tapi yang hebat sampai sekarang, kalau orang dibutuhkan mengenai undang-undang tertulis, sampai sekarang Inggris dan Israel tidak punya written constitution. Coba cari ini di segala macam informasi, tidak punya. Israel sampai sekarang tidak berhasil menyepakati undang-undang dasar bersama. Jadi mereka pakai kitab Injil mereka. Gampang kan? Semua putusan di situ ya udahlah, ya kecuali mungkin hukuman mati enggak. Walaupun lagi. Bukan negara agama ya, tapi Injil yang dipakai. Iya, karena Israel itu adalah negara bangsa Yahudi. Dan agama yang bisa masuk agama Yahudi itu hanya orang Yahudi. Ya. Kita nikah dengan orang Yahudi, putra kita pun juga nggak bisa masuk agama Yahudi. Oh, gitu. Karena Yahudi itu agama dan bangsa. Hanya buat etnisnya, hanya buat bangsanya. Baik, jadi kembali ke persoalan tadi untuk mendirikan negara bangsa, nation state. Jadi sudah jelas disepakati untuk membentuk satu bangsa dan mendirikan satu bangsa, satu negara bangsa yang akan dinamakan Indonesia, yang ternyata nama itu salah. Oh, salah. Keliru kan? Disangka dari ciptaan orang Jerman, Adolf Bastian. Ternyata bukan. Iya. Ternyata Hatta menulis di sini. Keliru, tahun 27 baru disadari kekeliruan itu, bahwa itu bukan dari orang Jerman, tapi dari orang Inggris, musuh bebuyutan Belanda. Tapi di Indonesia demikian juga, it's too late. Ya. Jadi ketika berita itu tahun 1927 di Belanda, kan tidak serta-merta. Di Indonesia belum ada radio, belum ada televisi, belum banyak membaca media kan. Jadi yang ada di benak para tokoh-tokoh itu baru nama Indonesia, dua, Indonesia dan Nusantara. Ya. Nah, jadi setelah perdebatan sekian lama, ya, termasuk nanti kita bicara mengenai kerapatan besar pemuda-pemudi Indonesia pertama tahun 1926. Ya. Saya baru mau tanya nanti pada Bapak nih terkait dengan hari Sumpah Pemuda atau Kerapatan Pemuda. Betul, ya. Jadi di kerapatan yang kemudian dikenal sebagai Kongres, Kongres Pemuda pertama tahun 1926, tepatnya 29 April sampai 2 Mei tahun 1926. Dan kemudian karena terdapat deadlock, kebuntuan, tidak kesepakatan antara beberapa tokoh, maka hasil kongres baru disepakati dalam jeda antara 26 sampai 28, yaitu ketika Kongres Kerapatan Pemuda kedua diselenggarakan tahun 28. Dalam Kongres Pemuda kedua itu dibacakan hasil kongres dari pertama. Jadi Pak Batari mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dideklarasikan atau yang digaungkan pada Kongres Pemuda yang kedua, kita ketahui Oktober 1928 itu sesungguhnya sudah dirumuskan, sudah dibuat 2 tahun sebelumnya. Pada Kongres yang pertama atau disebut Kerapatan Besar Pemuda tahun 1926. Itu siapa ya Pak ya tokoh utamanya atau pemimpin kerapatan itu yang bisa atau yang katakanlah bisa kita highlight dari kejadian kerapatan yang luar biasa itu Pak, kalau mereka pertama kali benar menggagas kata Indonesia sebetulnya? Bukan hanya kata Indonesia saja. Oh iya? Tapi gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Udah Indonesia kan Pak katanya. Nah, jadi tadi di awal saya sudah katakan sangat banyak tokoh yang hilang namanya di buku-buku sejarah karena berbagai alasan. Seperti tadi kan nama Pak Rajun Harahap hilang dari buku sejarah kita. Karena Dr. Arifai kira itu kenal kan, Pak, luar biasa. Luar biasa. Kemudian sekarang ada lagi nih Pak. Iya. Nah, jadi namanya adalah
Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Beliau dari mana nih Pak? Pemuda asal Pamekasan, Madura. Muhammad Dia Tabrani. tahun 20-an itu dia sudah jurnalis editor di satu media. Ya, saya tidak ingat, ada beberapa nama di sini. Ada pemimpin Hari Hindia Baru, ya, pembangunan dan sebagainya. Pak Batara, Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Tamrin. Muhammad Tamrin. Ya. Bukan Tabrani. Tabrani. Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Asal Pamekasan Madura ini. Madura. Apakah beliau itu ketua kerapatan? Dia ketua panitia. Dia ketua panitia. Kerapatan besar pemuda. Ya, tapi tidak dijelaskan apakah dia juga ketua sidang. Seperti Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito dia ketua panitia Kongres kedua. Dan dia juga ketua sidang. Sidang terakhir ketiga kan. Ketua sidang. Tetapi di sini ini buku juga sangat penting. Saya sudah berapa kali menulis dalam berbagai kesempatan bahwa buku dengan judul 45 tahun Sumpah Pemuda yang dikeluarkan waktu itu oleh Yayasan Bangunan-Bangunan Bersejarah dari Jakarta, ya. Di sini berisi puluhan tulisan, jadi bunga rampai. Puluhan tulisan dari pelaku-pelaku sejarah, ya, termasuk Tabrani Suryo Wicitro, termasuk Sugondo Joyo Puspito, termasuk Ali Sastro Amijoyo, dan banyak lagi, termasuk A.R. Baswedan. Menulis di sini harus dicetak ulang, dan dalam membacanya juga harus pakai logika. Jangan menelan mentah-mentah, ya, karena interpretasi itu bisa berbeda. Kita bertiga bisa punya 5 interpretasi, ya, berbeda. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa versi saya yang paling betul. Saya selalu menulis di akhir pengantar, diserahkan kepada pembaca untuk melihat mana yang paling masuk akal. Karena semua itu berasal dari logika. Semua. Ya, dalam kehidupan sehari-hari semuanya itu berawal dari logika. Nah, jadi ini juga yang sangat penting untuk diketahui bahwa embrio persatuan organisasi-organisasi pemuda pribumi di wilayah jajahan Belanda pada waktu itu bukan Kongres Pemuda tahun 1928, itu Kongres kedua. Kongres pertama berhasil diselenggarakan tanggal 29 April tahun 1926. Tapi bagaimana sampai proses berhasil dipertemukan wakil-wakil, belum atas nama organisasi, baru pendekatan. Ya, jadi misalnya Kang Karna dari Sekarukun, tapi datang bukan sebagai anggota Sekarukun, pribadi. Ya, Kang Iwan juga datang sebagai pribadi. Udah atas nama misalnya Yong Yava, Yong Ambon, sudah itu Pak? Belum. Tetapi mereka tahu, misalnya Sumarto. Sumarto dia ketua Yong Yava. Ya. Jadi mereka belum bisa menamakan organisasi. Tapi lebih pada kapasitas pribadi. Nah, di kongres inilah digagas fusi, peleburan semua organisasi-organisasi pemuda pribumi, Yong Yava, Sekarukun, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatranan Bom, Yong Batak dan sebagainya. Dulu masih terpisah-pisah. Mereka terinspirasi atau terkontaminasi dengan gagasan persatuan dari Perhimpunan Indonesia tahun 1925 yang dimaksud oleh Profesor Sartono. Jadi itulah ini ya Kang, benang merahnya Kang, tanda kutip ini. Betul. Jadi merelate apa yang terjadi pada tahun 1925 di Belanda dengan tahun 1925 di Belanda. Ya, 20 ya. Jadi 25 di Belanda. 25 di Belanda, 26 betul. Saya tadi mengulang mundur ke belakang. Tahun 1926 di Indonesia dengan setahun sebelumnya yang terjadi di Belanda. Betul. Yaitu itulah kita coba relate kan itu, kita relasikan. Ya. Dan biasanya yang pertama membaca-baca berita-berita dari luar tentu kan jurnalis. Persis. Ya.
antara lain ini Tabrani Surya Wicitro, kemudian yang wakil ketua panitianya atau sekretarisnya kalau nggak salah itu Jamaluddin, juga wartawan kan? Iya, itu Jamaluddin kemudian dikenal sebagai Adi Negoro. Iya, Pak, ini luar biasa. Sebelum bicara tentang Jamaluddin, mengenai Pak Muhammad Tabrani Surya Wicitro, kok tiba-tiba relatif hilang aja namanya Pak, begitu Pak ya? Iya, saya duga ini permainan politik dari tahun 59. Karena kan nalar saya Kang ya. Beliau ini setidak-tidaknya sebagai ketua panitia kerapatan besar pemuda pertama tahun 1996 itu kan sesuatu yang sangat signifikan posisi di Kang ya, sangat penting. Dan beliau seorang jurnalis juga. Betul ya Pak ya, Pak Batara kan? Jurnalis. Dan katakanlah output dari rapat besar itu atau saat itu namanya kerapatan besar adalah sesungguhnya luar biasa yang kemudian sebetulnya menjadi apa yang kita kenal sebagai produk dari Kongres kedua tahun 1928 kan gitu Pak Batara? Ya, jadi di sini begini. Sumpah Pemuda kan intinya. Ya jadi terlebih dahulu saya ralat tidak ada yang namanya Sumpah Pemuda. Oke. Tidak ada, itu manipulasi Yamin tahun 1959. Versi Pak Batara mengatakan tidak ada Sumpah Tidak Pemuda. ada, ya. Bukan saya bukan yang pertama mengatakan. Kalau baca misalnya tulisan dari J.J. Rizal, sejarawan juga kan, betul. Dia menulis lebih keras. Sumpah Pemuda itu kebohongan besar. Ya, bisa dicari di Google, Sumpah Pemuda kebohongan besar segala. Tetapi di sini Tabrani menjelaskan di mana deadlocknya Kongres Pemuda pertama. Ya. Jadi Tabrani di sini menjelaskan bahwa disinilah muncul gagasan untuk persatuan, persatuan yang sudah dinamakan Indonesia. Ya. Sudah ada gagasan persatuan dengan menggunakan kata Indonesia. Kata Indonesia. Jadi bahkan seruan. Jadi Sumarto, ketua Yong Yava, di situ menyampaikan pidato sambutannya. Nah, disinilah kata kunci yang harus sekarang disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bayangkan, tahun 1926, pemuda berusia 21-22 tahun sudah menyerukan. Indonesia menurut pendapat saya harus diartikan secara politis. Ucapan Sumarto ini Pak? Tahun 26. Karena dia kan mendapat input. Bahwa ini gerakan politik. Membentuk, akan mendirikan negara bangsa. Itu harus didirikan oleh satu bangsa. Oleh karena itu dibentuklah satu bangsa yang dinamakan Indonesia. Jadi Indonesia sebelum diadopsi oleh para pendiri, dari mulai Samratulangi dan seterusnya, sebelumnya itu sejak tahun 1850 Indonesia itu dikenal di kalangan etnolog hanya sebagai dalam pengertian etnologi dan geografi. Tidak ada kaitan dengan politis. Tidak ada kaitan dengan politik. Dan ini baru bersifat politik. Ketika ada seruan dari? Bukan, dari tahun 1917 ketika para pendiri negara dan bangsa mengadopsi kata tersebut. Dan resmi digunakan tahun 1922. Kemudian pada Kongres pertama 1926 itu dinyatakan seperti tadi yang Bapak bacakan itu tadi kan? Betul. Dan dia luar biasa. Nah, jadi bayangkan, ini pemuda Sumarto. Masih umur muda sekali. Usia 21-22. Ketua Yong Yava, Sumarto. Sumarto. Sebagai penutup sambutannya, dia menyerukan, jika pada penutup uraian saya ini ditanyakan kepada saya, apakah kemauan saya dan apakah sepenuhnya terkandung dalam hati saya, maka jawab saya ialah, pemuda Indonesia, bangunlah menuju persatuan. Bangkitlah menuju Indonesia merdeka.
Luar biasa diucapkan tahun 1926 merinding saya bacanya. Tahun 26 oleh pemuda usia 21 tahun ya Pak. 21 atau 22. Ya. Jadi kalau dibilangkan mengenai keberanian, ya, justru saya bilang Ini yang sangat sangat berani itu yang Perhimpunan Indonesia di Kandang Macan. Di Kandang Macan mereka Di dirikan Kandang Pak. Macan tahun 1925 mereka sudah menyerukan dan disebutkan itu konsep ya. Konsep dari kepengurusan tahun 25 itu ada keputusan yang sangat penting, yaitu pertama, nama perhimpunan tidak lagi dalam bahasa Belanda yang namanya Indonesische Vereniging. Itu tahun 22 diganti menjadi Indonesische Vereniging, walaupun itu dalam bahasa Belanda artinya Indonesia kan. Tapi setelah mereka sepakat sepakat untuk bahasa persatuan, mereka akan mengadopsi bahasa Melayu yang akan dinamakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, tahun 25 yang pertama mereka serukan itu adalah pergantian nama resmi memakai bahasa Melayu karena belum diresmikan sebagai bahasa Indonesia, ya. Nama Indonesia. Kemudian serang dengan seruan tahun 25, Indonesia merdeka sekarang. Oh. Itu seruan dari mereka tuh? Dari mereka dalam manifesto politik. Manifesto politik tahun 1925 di Belanda. Di Belanda di Kandang Macan. Bapak. Seruannya adalah Indonesia merdeka. Ya, merdeka sekarang. Merdeka sekarang. Ya. Dan yang ketiga, nama organisasi yang semula namanya Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Oh, dahsyat. Ngeri kan? Organisasi berubah menjadi bernama Indonesia Merdeka. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan dalam bahasa Melayu. Perhimpunan Indonesia. Ya. Tapi sudah kata Indonesia. Sudah kata Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Ya, tidak lagi dalam bahasa Belanda Indische Vereniging. Walaupun artinya sama. Tapi bahasa Belanda sudah tidak dipakai, sekarang memakai bahasa Melayu. Dan itu mereka deklarasikan di Kandang Macan tadi Pak, di Kandang Macan. Dan para pemuda ini tahun 26 ya, jadi pertemuan awal mereka yang pertama itu juga bulan November tahun 2015. 1925. Pertemuan mereka di Batavia. Jadi penggagasnya antara lain wartawan-wartawan ini, Tabrani, Tabrani dan Jamaluddin. Jadi ketua dan wakil ketua kan. Ya. Nah, jadi mereka mengundang tokoh-tokoh dari organisasi-organisasi pemuda untuk bertemu di satu restoran juga. Bertemu, sepakat mereka, ayo ya kita sambut seruan dari Perhimpunan Indonesia supaya kita di sini bersatu. Luar biasa tuh. Maka di sini keluar persatuan kan. Pemuda-pemuda luar biasa. Luar biasa. Umur 20-21. Semangatnya itu. Luar biasa. Jadi mereka memang rata-rata umur belasan kan sudah di organisasi. Ayah saya juga umur 15-16. Rata-rata mereka di usia muda sudah mandiri. Sudah mandiri karena mereka kan perantau. Sekolah dilepas saja dari kampung dilepas, kan. Iya. Dan harus hidup di negeri orang. Iya, sudah dilepas. Kebanyakan juga ongkos jalan cuma one way ticket. One way ticket. Dianggap nggak balik itu Pak. Ayah saya juga setelah berapa puluh tahun baru kembali lagi ke Tarutung. Tembak langsung dari Tarutung lewat Medan naik Pedati kan. Dari Medan transit di Batavia, tembak langsung ke abangnya di Surabaya. Tahun 1923. Itu ayahanda Pak Batara. Ya, usia 13 tahun. Sendirian kan, ya. Jadi umur 13 sudah dia harus mandiri. Itu contohnya. Ikut organisasi ini, organisasi itu. Oke Pak. Jadi artinya sekali lagi cikal bakal Indonesia nation state ya Kang ya. Nation state itu clear dari penelusuran sejarah barusan ya, kan? Dari Pak Batara. Kita nggak ulangi lagi. Tentunya viewers sudah bisa mencerna kan. Dan sampai puncaknya kalau saya boleh katakan highlightsnya itu adalah tahun 1925 Perhimpunan Indonesia oleh para pemuda yang luar biasa berani, idealis dan nasionalis itu dan cerdas mendeklarasikan di Kandang Macan dengan nama sudah pakai kata Indonesia, Perhimpunan Indonesia dengan surat yang dahsyat tadi itu.
Indonesia merdeka sekarang. Setahun kemudian disusul tahun 1926 Kongres pertama Pemuda, atau tepatnya namanya Kerapatan Besar Pemuda tahun 1926. Pemuda-pemudi tahun 1926 sudah membuat katakanlah formulasi seruan-seruan untuk bangsa, nusa, dan bahasa. Ya, betul. Nah, di sini kita masuk ke deadlocknya. Jadi ketika mereka selama 3 hari sudah membahas gagasan-gagasan tersebut, ya, ada beberapa pembicara yang juga mengenai masalah peran perempuan, peran agama, dan sebagainya dibahas di situ. Tentu juga mengenai gagasan satu nusa, setuju semua. Oke. Ya, akan diberi nama Indonesia. Satu nusa setuju. Setuju, diberi nama satu nusa Indonesia. Okay. Kedua, satu bangsa, setuju diberi nama Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, satu bahasa. Jadi Tabrani, karena dia sudah pernah menulis satu artikel atau satu dalam sebagai editor, ya, dia menulis antara lain, kalau tidak ada bangsa Indonesia maka ciptakan. Kalau tidak ada bahasa Indonesia maka ciptakan. Okay. Jadi dia yang sebenarnya menurut pendapat saya, dia yang ngotot bahwa kita harus memakai nama yang walaupun akarnya bahasa Melayu, diberi nama Indonesia. Tetapi Muhammad Yamin waktu itu dia baru tahun pertama sekolah hukum. Muhammad Yamin nih? Muhammad Yamin tahun 26. Ya baru mungkin berusia 21 tahun ya, sama usianya. Muhammad Yamin tetap bersikukuh nama bahasanya harus bahasa Melayu. Nah, di buku ini Tabrani sudah menjelaskan logikanya itu di mana. Kalau satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, kok satu bahasa Melayu? Itu ditulis di dalam buku ini, Pak, ya? Tentang Tabrani, tentang dispute mereka. Dispute itu atau perselisihan tadi dengan yang jadi tidak tercapai kesepakatan. Tapi dengan dikatakan oke, kita tunda di kongres yang akan datang, kerapatan yang berikutnya. Tapi kemudian Tabrani dan Jamaluddin dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan jurnalistik di Jerman. Kemudian juga di Belanda. Ya, sedangkan Yamin di Batavia terus kan. Nah, setelah selesai kerapatan pertama, di banyak tulisan-tulisan ditulis di situ kerapatan pertama itu gagal. Penilaian itu kan subjektif. Bagaimana dia menilai gagal? Dia belum membaca hasil kongres dan kegiatan-kegiatan setelah kongres pertama. Tujuannya adalah melebur organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan, kesukuan, keagamaan, seperti Jong Islamitenbond, Jong Katholikenbond, Protestan dan sebagainya. Ya, dasar agama atau satu pulau Jong Sumatranenbond, ya, Jong Java dan sebagainya. Nah, disinilah di kongres pertama dicetuskan gagasan untuk fusi, meleburkan organisasi-organisasi. Karena memang mereka bukan resmi mewakili organisasi, jadi pertama ya tidak bisa atas nama organisasi. Kedua, tidak ada kesepakatan untuk hasil kongres antara Tabrani dengan Yamin. Tapi setelah itu jadi begini gambarannya. Mereka itu hanya 2 macam. Sama jurusan sekolahnya. Sama tempat kosnya. Kosnya sama. Ya, kebanyakan terpusat di dekat seputar sekolah-sekolah itu kan. Sekolah Dokter Stovia itu di Jalan Abdurrahman Saleh. Dan yang terbesar tempat kos itu wilayah Kuitang itu, Pak. Daerah Kuitang itu kan, daerah Kuitang termasuk sampai ke Keramat Raya 100. Kuitang Jakarta Pusat. Ya, Keramat Raya 136 itu yang sekarang jadi Gedung Sumpah Pemuda. Itu dulu disewa. Kontrak per tahun. Jadi tidak dipinjamkan cuma-cuma oleh siapa Cina itu. Itu pedagang. Ya, dia menyewakan. Jadi pemuda-pemuda itu mengontrak per tahun dengan sewa mahal.
Karena rata-rata mereka itu kan anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya dari Berbagai daerah-daerah, daerah masing-masing ya. Nah, jadi di situ jadi Yongyafa yang mengontrak rumah itu, ya gedung besar. Lalu kamar-kamarnya disewakan, diteruskan. Jadi, siapa mau? Semacam kos-kosan. Gitu, Pak. Jadi kos-kosan dibuat. Jadi kontrak, kontraknya selesai tahun 2008 atau 2029, kembali itu HGB, hak guna bangunan. Ya, jadi bukan hak milik, bukan SHM. Jadi setelah tahun 50-an itu HGB-nya sudah habis, ditarik kembali oleh DKI, oleh negara, lalu oleh Ali Sedikin dijadikan jadi Museum Sumpah Pemuda, begitu. Jadi itu bukan dihibahkan oleh keluarga dari pedagang Cina, bukan pemodang yang bukan. Jadi juga tidak dipinjamkan cuma-cuma, sewa itu. Makanya tiga kali pindah kan. Oke, jadi kembali mengenai para tokoh itu. Para tokoh itu mereka banyak sekali tinggal satu kos, ya, dan tentu berinteraksi, berinteraksi termasuk Yamin dan sebagainya. Mereka itu kan saling, jadi selain kawan dekat lah gitu ya Pak. Dekat. Ya, kawan dekat. Kemudian ada tempat nongkrong mereka, tempat pertemuan, tempat diskusi atau tempat debat ada di sini ada semua disebutkan, ya di Frombergstrasse di dekat Keramat situ kan. Ada kafe, restoran. Nah, jadi setelah kongres itu hasil yang nyata adalah pertama, terkumpul tokoh-tokoh dari berbagai organisasi. Di situ harus dilihat keberhasilannya. Tidak segampang itu. Itu pertama sekali tuh Pak. Nah, terkumpulnya para tokoh-tokoh itu. Mencari dana. Betul. Ya, dana untuk menjawab segala macam itu kan, mengumpulkan kan nggak ada HP, nggak ada WA, semuanya kadang-kadang harus naik sepeda, kunjungi sendiri, segala telepon belum populer kan, tahun 28. Nah, jadi harus melihat, jadi jangan sekarang tahun 2000 menilai pergerakan 60-70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu. Lalu menilai karena tidak ada hasil dikatakan gagal. Tidak dinilai bahwa pertama terselenggara kongres pertama. Itu sudah luar biasa. Dan kedua, setelah kongres berdiri dua organisasi yang tidak kesukuan keagamaan. Yaitu PPPI, Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Ya, kalau nggak salah didirikan di Bandung. Ya, dan satu lagi itu Pemuda Indonesia. Sudah disebut Pemuda Indonesia. Jadi dua organisasi didirikan sebelum tahun 28. Dan hasil yang berikutnya adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan kongres berikutnya. Tapi di buku ini, Ketua Panitia Sugondo Joyo Puspito menjelaskan, kongres kedua itu bukan kongres rapat, tapi dalam bentuk rapat umum yang akan diisi oleh pidato-pidato politik, tokoh-tokoh undangan, termasuk Mr. Sunario yang baru kembali dari Belanda. Dia hadir tahun 25 masih di Belanda, waktu dia satu-satunya yang hadir pada waktu pembacaan manifesto politik, dan tahun 28 di Kongres kedua. Mr. Sunario. Ya, Sunario Sastrowardoyo. Baru menjadi Menteri Luar Negeri Pak. Cucu cucu keponakannya antara lain terkenal itu Dian Sastrowardoyo. Salah satu cucu keponakan. Ya. Lalu istrinya dia orang Minahasa. Anggota panitia dari panitia kongres. Istrinya dari Minahasa. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ada interaksi setelah selesai kongres pertama. Dan hasilnya itu panitia ditulis oleh Sugondo. Panitia mempunyai dua tugas, ya, menyelenggarakan kongres, dan kedua merumuskan hasil-hasil kongres pertama yang akan dibacakan di kongres kedua. Jadi coba kalau lihat agenda. Berarti sekali lagi itu menegaskan bahwa kongres pertama tidak gagal dong. Tidak, makanya. Jadi kalau ada yang menulis ya bahwa kongres pertama gagal, tanya ukurannya itu apa.
Tidak melihat keberhasilan ini yang luar biasa. Jadi kita kembali pada konteks dengan topik diskusi kita, yaitu berdirinya, lahirnya bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 dan sejarah lahirnya kata Indonesia dan bahasa Indonesia. Dengan kata Pak Batara tidak ada Sumpah Pemuda. Katakanlah Kongres Pemuda. Kongres, Bagaimana Pak dengan isinya, jadi, Pak? Seruan-seruannya, Pak? Jadi kita pernah membahas mengenai ini dan saya pernah menulis juga tidak ada Sumpah Pemuda. Ketika heboh di media sosial mengenai tulisan saya, ada media yang menyampaikan ini ke Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi. Dan dimuat juga di media tersebut, dan ternyata Profesor Muhadjir membenarkan saya bahwa tahun 28 itu nggak ada acara sumpah menyumpah, nggak ada. Jadi saya benar kan? Tetapi begini, ini masalah perbedaan pendapat. Biasa Pak, dalam sebuah demokrasi perbedaan pendapat itu biasa. Betul, tetapi ternyata ada yang puluhan tahun berjuang untuk kebebasan berpendapat. Tapi setelah dia membaca satu grup dengan saya di grup WA, saya menyampaikan tulisan-tulisan antara lain tidak ada Sumpah Pemuda. Dia protes kan, kok kamu bisa seenaknya aja segala macam kan. Tapi dia ini senior, insinyur dosen pula kan, udah usia 70 tahun. Zaman Soeharto dia masuk keluar penjara karena memperjuangkan kebebasan berpendapat. Tapi ketika saya sampaikan bukti-bukti pernyataan Profesor Muhadjir, kemudian juga dari J.J. Rizal, bahwa Sumpah Pemuda kebohongan besar dan sebagainya, dia tetap tidak mau terima. Lalu tulis, saya masih ingat tulisannya, terus lu mau apa? Kasar kan? Lu mau apa? Lu mau ngode ke Belanda? Saya jawab tetap dengan halus. Saya kecewa dengan Anda yang selama ini saya hormati kan sebagai tokoh untuk memperjuangkan perbedaan pendapat. Tapi ternyata sampai detik ini kelihatannya pengamatan saya cukup banyak, saya nggak mau bilang sebagian besar, rakyat Indonesia atau orang Indonesia belum bisa menerima perbedaan pendapat. Ya kan, yang sandiwara yang berapa minggu belakangan kita alami, perbedaan pendapat mengenai ini, mengenai itu segala macam. Itu semua kan. Kalau zaman Soekarno dulu kan gampang berbeda pendapat. Perlu kematangan Pak, kematangan dalam bernegara. Zaman Orde Baru, Orde Lama hilang itu yang berbeda pendapat kan. Sekarang sudah lumayan lah dari mulai zaman Abdurrahman Wahid. Jadi begini secara garis besarnya mengenai perbedaan pendapat misalnya dengan pemerintah. Misalnya Orde Lama kan perbedaan pendapat sampai digulingkan. Orde Baru kan juga digulingkan. Abdurrahman Wahid adalah orang-orang yang berbeda pendapat kan, dimakzulkan. Jadi perbedaan pendapat dalam semua hal itu biasa. Termasuk di sini. Jadi termasuk yang saya juga sudah menulis karena ini kan sudah lama, ini baru sebagai buku terbit. Tapi tulisan sebagai sudah lama tulisan itu. Betul, sebagai Indonesia tidak pernah dijajah. Ini bahkan sudah terbit sebagai buku tahun 2017, diluncurkan di DPR kan. Jadi sebagai materi ini sudah saya sampaikan sejak tahun 99 ketika menuntut pemerintah Inggris untuk membuktikan bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu sah. Jadi yang dilakukan oleh Inggris, Belanda dan sekutunya itu agresi militer. Intinya ke situ. Baik. Jadi sekarang untuk mempersingkat. Jadi ini sejarah panjang untuk membentuk bangsa. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, bangsa Indonesia dalam hal ini adalah pengertian politik. Saya ulangi Pak. Menurut Pak Batara perlu digarisbawahi, bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang ini sejak proklamasi 17 Agustus 1945 adalah politis. Jadi baik bangsa, tentu negara, tentu adalah entitas politik. Jadi sekarang begini, Kang Iwan, Kang Karna. Pertanyaan, siapa bangsa Indonesia? Saya menyatakan, bangsa Indonesia adalah etnis-etnis yang hidup di wilayah
teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju. Itu. Ya, betul. Karena di luar ini, misalnya etnis Jawa, Iya. sejak tahun 1870-an, sejak dihapuskannya perbudakan di Eropa, ya, termasuk oleh Belanda, dikirimkan transmigran dari Jawa. Bedol desa, kampung-kampungnya, gamelan-gamelannya dibawa. Angkut ke kapal. Angkutan kapal puluhan. Ternyata, sekarang sudah puluhan ribu beranak pinak. Iya, mendarat mereka di Suriname. Iya. Banyak juga di Belanda, tapi sejak turun-temurun kan, di New Caledonia dan sebagainya. Mereka etnis Jawa atau bangsa Jawa. Mereka bangsa Indonesia bukan? Berdasarkan bangsa bukan. formulasi Pak Batari bukan Indonesia mereka. Bukan Etnis, bangsa. Bukan bangsa Indonesia. Etnis mungkin. Etnis Jawa. Iya, tapi bukan bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesia. Karena dibatas teritori kan. Teritori. Bangsa itu Jadi batas definisi teritori NKRI. Definisi kita bangsa Indonesia adalah kumpulan manusia yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang di atas segalanya itu adalah negaranya, negara bangsa. Jadi kalau pecah negara ini, nggak ada bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa Indonesia. Sehingga itu tidak bisa pisah Pak ya. Negara bangsa kan Kang ya. Nation state. Nation state. Karena memang konsep politis kan Pak. Konsep politis. Dan bangsa Indonesia juga entitas politik. Entitas politik. Entitas politik. Negara entitas politik. Bangsa Indonesia entitas politik. Bahasa bagaimana Pak? Ini kan juga sudah terpatri di Undang-Undang Dasar 45. Berarti sama dong Pak. Sama. Bahasa Indonesia juga itu politis. Karena alasan politis. Politik. Dan untuk tujuan politis juga. Semua politik. Oke. Ya. Jadi dan itu terpatri di Undang-Undang Dasar. Bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia. Kalau nggak salah pasal 36, 36 kalau nggak salah. Nah kemudian contohnya begini. Ada beberapa etnis, termasuk ada etnis Dayak Iban. Ya. Etnis Dayak ini yang dari satu subetnis lagi, subetnis ya, itu menjadi warga negara di 4 negara. Coba lihat di Kalimantan, ada yang jadi warga negara Brunei, ada yang jadi warga negara Malaysia, ada yang jadi warga negara Indonesia, dan ada jadi warga negara Filipina. Yang paling parah itu di Timor. Jadi bukan karena warisan penjajahan saja. Kalau ini semuanya, ya, itu kan warisan penjajah selama ini, etnis Jawa, Dayak dan sebagainya. Karena berbeda pendapat, berbeda penjajah. Tapi yang paling parah itu kan di Timor. Sampai pisahnya Timor dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Leste. Ya. Kan sebagian sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia, sudah menjadi bangsa Indonesia. Ya. Sebagian menjadi bangsa Timor Leste. Tapi terjadi konflik besar setelah ABRI ya mendapat green light dari Amerika Serikat tanggal 7 Desember tahun 1975 menginvasi Timor Leste menjadi provinsi Republik Indonesia ke-27. Kemudian setelah referendum tahun 99 menjadi negara tersendiri. Nah dalam pemisahan ini kan banyak terjadi pertukaran. Yang penduduk Timor Leste tidak mau jadi, tetap mereka mau jadi warga negara Indonesia. Yang dulu bangsa Indonesia tidak mau jadi warga negara Indonesia tapi warga Timor Leste. Posisi mereka itu bagaimana? Kan paling parah. Bagaimana? Oleh karena itulah di sini harus dipikirkan bagaimana mencari jalan untuk bersatu kembali. Harus ada regulasi yang misalnya untuk di perbatasan Filipina, Malaysia, Brunei, ya regulasi supaya, karena saya pernah di Kalimantan Utara ketemu dengan tokoh-tokoh adat di situ dalam satu acara kan, mereka bilang saudara-saudara mereka yang di Malaysia lebih makmur karena waktu itu mereka protes kan,
Saudara-saudara kami di Malaysia sudah naik Mercedes, sedangkan kami mau sampai ke sungai untuk naik ke Ting-Ting itu jalan kaki 2 hari. Artinya tidak ada pembangunan di kampungnya kan. Padahal hanya perbatasan di situ yang dipisahkan oleh penjajah sudah makmur. Ini, coba ya, jadi sejauh inilah bagaimana memikirkan, kan sudah ada masalah-masalah di wilayah Indonesia terluar kan. Tapi bukan itu saja yang masalah, yang di perbatasan. Jadi inilah mungkin. Nah kemudian banyak yang berpendapat bangsa Indonesia sudah lama ada. Tadi Kang Iwan bilang ada yang menyebut sejak Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu nggak ada. Ya. Kemudian ada yang saya pernah di Surabaya, ada satu akademisi menyebut bangsa Indonesia sudah lama ada, sejak kapan? Saya menjelaskan begini, sejak tahun 1946 sampai sekarang, ya ada yang meninggal, ada yang baru lahir segala macam. Berapa ratus juta orang Indonesia pernah ada sejak tahun 1946 yang sudah masuk SD, kan sudah ratusan juta. Dihitung yang meninggal kan, ya dari tahun 1946 sampai 2023. Ratusan juta pasti pernah menyanyikan lagu ini kalau dia sekolah di Indonesia, sekolah di SD. Pasti lagu wajib, salah satu lagu wajib adalah Hari Merdeka. Betul Saya kan? ngerti Bapak maksudkan. Ya. Ngerti kan? Setiap kita ini kan memasuki 17 Agustus. Menjelang 17 Agustus kembali populer nih. Ya. Lagu salah satu dari lagu wajib yang sejak masa sekolah saya ingat wajib dinyanyikan. Ya, dari SD kan? Dari SD. Kalau saya dulu sekolah rakyat SR. Iya, Pak. Ya. Lagunya masih ingat lagunya kan? Kalau lagu ini hafal kita Hari semua. Merdeka hafal. Hafal kan? Itu kan yang ciptaan atau ditulis oleh Hussein Mutahar. Muntahar. Ya. Itu Hussein. kalau nggak salah, ya nama lengkapnya Hussein Muntahar. Ya, Hussein Mutahar. Saya baru tahu belakangan Hussein Muntahar itu saya tahu baru belakangan itu keturunan Arab ya Pak. Ya, Syekh apa ya, segala jadi macam. rupanya Kang, itu kalau zaman sekarang dipanggil Habib. Oh. Karena memang ke Mutahar ujung itu ada salimnya Kang. Ya. Jadi Ya bin Hussein, ya Hussein bin apa segala macam Hussein ada 2 bin Mutahar, ya bin Salim bin seterusnya. Ya. Beliau itu juga dikenal sebagai, kalau nggak salah nih Pak ya, Kang Karna, yang memperkenalkan dan mendirikan Paskibraka. Paskibraka. Luar biasa. Komposer atau komponis, tapi juga punya minat di bidang-bidang lain, termasuk mendirikan Paskibraka, dan karirnya rupanya diplomat Pak. Saya baru tahu belakangan itu Pak. Ya, bukan itu saja. Dia yang menyelamatkan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Oh, yang dijahit oleh Ibu Fat. Yang almarhum Ibu dijahit Fat. tangan oleh Ibu Fatmawati. Oh, dia menyelamatkan waktu itu. agresi Belanda Belanda. ke Jogja. Itu jahitannya dilepas. Iya. Lalu yang merah dipisah sama yang putih. Supaya tidak ditangkap Belanda. Karena dulu Kan waktu itu dirazia oleh Belanda. Kalau misalnya ada yang pakai lencana, ada warna merah, ada warna putih, langsung dituduh Republikan kan. Betul. Ada kalau lencana merah putih disuruh ditelan. Itu ngeri mas-mas. Iya, makanya itu contohnya. Itu jasa-jasa beliau ini banyak rupanya. Saya baru tahu belakangan. Ya, jadi contoh-contoh itu. Beliau kembali ke lagu tadi. Dia mayor angkatan laut. Mayor angkatan laut justru juga banyak sekali ya sebetulnya kemampuan beliau itu Pak. Ya, betul. Dan tidak banyak diketahui. Tidak banyak diketahui. Kan tadi saya bilang sangat banyak nama itu yang hilang dari buku sejarah. Coba sekarang lagu ini yang ratusan juta. Tapi sebelum masuk ke lagu Pak. Iya. Masuk ke lagu. Tadi Pak Batara mengatakan SR. Saya juga SR. Nah, saya juga SR. Ini ada perubahan di lagu itu. Dulu saya menyanyikannya tidak seperti sekarang ini. Oh iya. Gitu. Kita dulu ingat menyanyinya 178 tahun 45. Jadi bukan 17 Agustus. 17. 178 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, jadi sekarang kita versi baru aja. Hari merdeka. Ya, Oke. Kayak kita versi baru yang sekarang dikenal kan. Oke. Ada perbedaan. Oke. Ya, betul. Ini itu betul. Ini sebagai konklusi dialog kita nih Pak. Ya. Ya, jadi
Jadi dalam rangka konklusi kaitan dengan 17 Agustus Ya. tahun 1945. Jadi supaya semua menyadari panjang cerita kita 2 jam Iya. bisa dibaca di buku ini, Iya. tapi dengan lagu ini Ya. kita tunjukkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu lahir 17 Agustus 45 dan ratusan juta orang sudah mengatakan kalimat ini tanpa menyadari. Jadi lagu Hari Merdeka yang kita semua kenal, Iya. yaitu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Stop. Itu kan? Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sepanjang hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jadi ratusan juta sudah mengucapkan kalimat tersebut. Saya hanya semangat aja Paknya itu. Gak pakai modal vokal gak apa-apa. Bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 45. Tapi Pak. masih ada di grup yang ngeyel. Dia katakan itu salah. Ya silahkan aja. Tafsir atau katakanlah apa Pendapat namanya, dia. pendapat. Pendapat, Iya, silakan. Jadi Silakan, masih Pak. tetap ada yang ngeyel seperti insinyur dosen sesepuh ini. Tetap berpendapat ada Sumpah Pemuda. Monggo silakan, nggak usah Ya. maki-maki. Ya. Gitu aja, selesai kan? Ya. Oke. Ya, Luar jadi biasa, luar biasa. Pak Batara, kita sudah tangkap apa yang tersirat dan tersurat di buku-buku yang Bapak ciptakan atau Bapak tulis tadi itu, dan kesimpulan sudah kita dapat bahwa hari lahir bangsa Indonesia adalah 17 Agustus 1965. Lupakanlah seperti mereka yang mengatakan tadi tidak mengenal perdebatan dan segala macam, dan itu tidak masalah. Dan Sumpah Pemuda itu sebelumnya tidak ada. Baik, Kang Luar Iwan, biasa. masih ada. Luar biasa. Saya tidak merasa udah cukup lumayan juga waktu kita diskusi, dapat banyak informasi, dapat ilmu Kang dari Pak Batara. Sampai kemudian di akhir tadi saya jadi betul-betul tergugah. Ya. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh almarhum Habib H. Mutahar. Itu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini memang terdiri atas komponen subetnis tadi Pak ya, yang macam-macam. Sekarang jadi bangsa Indonesia. Boleh jadi dulunya ada yang dari Bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa bangsa Batak, Sunda dan lain-lain, Chinese, Arab sekalipun Pak. Sekarang sudah berfusi semua Pak ya, Indonesia Kang. Ya. Mungkin sedikit catatan ya. Jadi sebagai bangsa, jadi kalau kita Sebagai merujuk bangsa. pada Undang-Undang Dasar 45, tadi saya sebutkan, selain membahas mengenai nama, pasal dan sebagainya, juga dibahas mengenai kewarganegaraan. Mungkin lain kali saja, karena di situ dalam penjelasan dijelaskan mengenai siapa warga negara dan bangsa Indonesia. Ya, jadi penjelasan ini di Undang-Undang Dasar tahun 2002 sudah dihapus. Ya. Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada bangsa Indonesia asli. Ya, dan bangsa pendatang. Jadi kalau dibilang bangsa Indonesia itu adalah etnis yang ada di wilayah ini. Ya, jadi kalau kita pakai definisi dari PBB, United Nations, mengenai siapa itu indigenous people, ya, pribumi, itu gampang definisinya, tidak perlu ditarik sampai ke Adam Eva. Tetapi cukup dengan patokan adalah bangsa yang telah mendiami satu wilayah sebelum kolonialisme. Gampang.
Baik, Pak Batara, terima kasih sekali atas pencerahannya untuk kita, dan saya yakin semua pendengar Bravos Radio menjadi tercerahkan atas penjelasan dari Pak Batara. Kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.